Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kami akan membahas tentang budaya dan struktur organisasi. Video pembelajaran ini disusun oleh rekan kami, yaitu Lili Sofia dan saya sendiri, Pita Suci Rahayu. Mari kita bahas apa itu pengertian budaya dan struktur organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, dan norma yang berkembang dalam suatu organisasi dan membentuk perilaku anggota organisasi. Contohnya, budaya kerja disiplin, budaya keterbukaan, dan budaya kerja tim. Kemudian ada unsur-unsur budaya organisasi. Pertama, nilai inti, yaitu prinsip dasar yang menjadi pegangan seluruh anggota. Kedua, norma dan etika, yaitu aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku sosial. Yang ketiga, simbol dan artefak, yaitu logo, seragam, dekorasi kantor, dan slogan. Kemudian yang keempat, ada cerita dan mitos, yaitu kisah inspiratif tentang pendiri atau karyawan hebat. Kemudian yang kelima adalah bahasa atau gaya komunikasi, di mana istilah khusus gaya komunikasi internal. Dan yang keenam yaitu ada ritual dan tradisi, yaitu kegiatan rutin seperti rapat mingguan atau perayaan karyawan. Adapun fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama, memberikan identitas, di mana budaya membedakan satu organisasi dari yang lain. Kemudian yang dua, mengarahkan perilaku, yaitu menjadi pedoman dalam bertindak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan komitmen, yaitu membangun rasa memiliki. Kemudian yang terakhir, yaitu mendukung stabilitas sistem sosial, di mana dapat menciptakan keteraturan internal. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka formal yang menjelaskan bagaimana pekerjaan, tanggung jawab, dan wewenang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan di dalam suatu organisasi. Dalam struktur organisasi ini menggambarkan bagaimana pekerjaan itu dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan juga struktur ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan kejelasan dalam organisasi. Lalu, ada jenis-jenis struktur organisasi. Terdapat beberapa jenis struktur organisasi, yaitu yang pertama ada struktur fungsional berdasarkan departemen seperti produksi, SDM, keuangan, dan juga pemasaran. Yang kedua ada divisional, yaitu berdasarkan produk atau wilayah. Yang ketiga, ada matriks, yaitu gabungan dua struktur antara fungsional dan proyek. Sementara struktur tim atau hierarki lebih fleksibel, tidak kaku, atau berbasis proyek dan sering digunakan oleh perusahaan startup dan juga kreatif. Lalu yang terakhir ini adalah lean staff yang merupakan gabungan struktur langsung dan juga pendukung. Hubungan budaya dan struktur organisasi. Struktur mempengaruhi perilaku kerja, misalnya struktur hierarkis, budaya birokratis. Budaya yang kuat dapat mengatasi kelemahan struktur yang kaku. Keselarasan antara keduanya ini penting agar tidak terjadi konflik internal. Struktur ini menentukan pola perilaku kerja, misalnya di struktur hierarkis dengan prosedur birokratis, membuat keputusan tersentral, efisien, tetapi terasa lamban. Lalu, budaya yang kuat ini menyeimbangkan kekuatan. Namun, budaya yang kuat seperti budaya saling percaya dapat mengimbangi kekuatan tersebut. Karyawan tetap patuh aturan, tetapi tidak kehilangan semangat kolaborasi. Lalu, pentingnya keselarasan, maka kuncinya adalah keselarasan. Kalau struktur dan budaya tidak akrab, maka muncul konflik internal. Lalu, ada contohnya yaitu
ilustrasi kasus dari Google. Dari Google ini merupakan struktur datar plus budaya inovatif sama dengan karyawan lebih kreatif, yaitu mereka memilih struktur relatif datar dan menanamkan budaya kreatif, yaitu eksperimental. Hasilnya apa? Yaitu ide segar bermunculan karena karyawan merasa suaranya didengar. Lalu dari contoh di militer, yaitu struktur hierarkis dan juga budaya disiplin menghasilkan eksekusi perintah cepat dan terkoordinasi. Struktur yang sangat hierarkis, budaya disiplin, taat perintah, presisi, ini membuat eksekusi cepat dan terkoordinasi. Di sini budaya ini mendukung struktur dan bukan menantangnya. Oke, setelah kita membahas hubungan budaya dan juga struktur, kita lihat apa sih dampaknya terhadap kinerja organisasi. Di sini pasti untuk dampaknya ada positif dan juga ada negatifnya. Mari kita paparkan apa sih dampak positifnya dan juga sebaliknya. Di dampak positifnya, ketika budaya dan struktur selaras, dampaknya sangat terasa di berbagai aspek. Itu yang pertama, efisiensi meningkat, tugas alur kerja rapi. Kedua, yaitu karyawan lebih termotivasi. Jadi mereka tahu apa yang akan diharapkan dan juga mereka akan merasa dihargai. Yang ketiga, konflik internal menurun. Karena nilai dan aturan mainnya jelas. Lalu yang keempat itu ada organisasi lebih adaptif, lebih memberi arah budaya, struktur ini memberi arah budaya, memberi fleksibilitas. Misalnya, di perusahaan rintisan, struktur ringan dan budaya terbuka memudahkan tim cepat beradaptasi saat ada perubahan pasar. Lalu, apa sih dampak negatifnya jika tidak selaras? Yaitu, kalau struktur dan budaya saling bertolak belakang, yaitu dampaknya bisa menghambat. Yang pertama yaitu ada konflik internal, yaitu sering muncul karena budaya terbuka tetapi struktur terlalu ketat. Yang kedua, pengambilan keputusan jadi lambat karena orang bingung siapa yang berwenang. Yang ketiga, organisasi jadi kaku, sulit menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi, budaya dan struktur bukan hanya hal di atas kertas. Keduanya ini punya dampak nyata terhadap performa organisasi. Jika selaras, maka kinerja akan naik, tapi jika tidak selaras, maka akan menjadi beban. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari saya dan juga Mbak Pita. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.